bertawakal kepada Allah, Allah itu cukup bagi mereka, maknanya adalah orang yang bertawakal akan dicukupkan oleh Allah. Kalau bertawakal, Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Rezeki kita yang berkaitan dengan manusiawi dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakalnya itu harus kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Dan nggak boleh kalau kita bertawakal kepada yang selain Allah, yang selain. Nah, itulah makna tawakal yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, sikatun billah, yakin dengan Allah. Apa yang kita yakinkan kepada Allah? Semua yang berkaitan dengan kita. Yang pertama, hidup dan mati kita. Siapa yang menentukan itu? Allah. Apalagi yang berkaitan dengan kita, rezeki kita, siapa yang menentukan? Allah juga. Kapan datangnya rezeki? Di mana kita akan mendapatkan rezeki? Berapa kita akan mendapatkan rezeki? Siapa yang menentukan ini? Ini tidak bisa ditentukan oleh kita manusia. Ini Allah yang menentukan. Maka kalau semua ini ditentukan oleh Allah, cukup yakin kepada Allah saja. Cukup yakin kepada Allah. Jangan ragu-ragu sedikit pun. Tapi tawakal kita itu, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, harus punya ikhtiar. Harus punya ikhtiar. Gak boleh tawakal tanpa ikhtiar. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam suatu hadisnya tentang makna tawakal yang sesungguhnya. Apa kata Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum, kalian pasti diberikan rezeki. Kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu batana. Sebagaimana Allah beri rezeki kepada seekor burung taghdu, yang di pagi hari dia dalam kondisi lapar, wa taruhu batana, kemudian di sore hari kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Seekor burung kadang. Kita ini kalau mau bertawakal, contohlah pada seekor burung, pasti diberi rezeki oleh Allah. Kalau dipikir-pikir mana hebat kita dengan burung itu? Siapa yang hebat? Kita atau burung yang hebat? Burung, bukan dari kita. Ya, mungkin hebat burung karena burung bisa ada paham. Tapi hakikatnya kita ini lebih hebat daripada makhluk yang lain. Burung itu tidak diberikan akal. Manusia ini punya akal. Berarti hebat kita dong. Nah, kalau kita lebih hebat dari seekor burung saja diberi rezeki oleh Allah, apalagi ini? Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, kalau kita tawakalnya benar, maka contohnya seperti burung. Apa maksud contohnya seperti burung? Kalau tawakalnya benar, pagi itu keluar dari rumah. Mengapa keluar dari rumah? Cari kerja. Apa yang bisa dikerjakan? Usaha, apa yang bisa diusahakan? Buat apa yang bisa dibuat. Baru setelah itu yakin kepada Allah. Ini benar-benar tawakal.
Tawakal itu nggak cukup duduk-duduk di rumah berzikir-berzikir, sholat-sholat tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa bekerja, nggak cukup. Nggak cukup. Kita ini nggak selevel dengan para nabi yang tanpa bekerja datang rezeki. Itu namanya mukjizat. Kita ini juga bukan levelnya para ulama, para waliullah yang di malam hari tidur, besok pagi bangun di balik bantal dapat duit. Ada jamaah yang koromahnya seperti ini. Bangun di malam hari, nanti pagi buka bantal dapat duit. Kalau sudah punya koromah seperti ini, tidak usah kerja lagi berarti. Cukup tidur, besok pagi buka bantal dapat duit. Tapi saya pastikan kalau jamaah Masjid Az-Zikro ini malamnya tidur, paginya bukan duit, malah ngeces gitu. Saya pastikan. Maka level kita ini level yang masih wajib berusaha. Karena mukjizat nggak ada lagi. Mukjizat itu terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. La nabiyya ba'da, nggak ada lagi nabi setelahnya. Berarti kalau nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, ya nggak ada lagi mukjizat. Jangan juga menunggu karomah itu hanya orang-orang yang dekat dengan Allah saja. Orang-orang yang dipilih oleh Allah diberi kelebihan menunggu karomahnya. Kita wajib berusaha. Nah itu kata Nabi dalam hadis tadi. Contoh burung pagi keluar, nanti sore pas pulang, perutnya dalam kondisi kenyang. Itulah mana tawakal yang benar. Ada orang yang bilang, Ustaz, kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, yakin saja kepada Allah, tidak perlu lagi berusaha. Cukup berzikir saja, cukup sholat saja di rumah. Siapa yang mengamalkan perkataan seperti itu? Coba, kalau tidak percaya, coba diamalkan. Jangan bekerja selama sebulan, duduk di rumah, berzikir-zikir saja, minta saja kepada Allah kunci rumah jangan keluar, jangan bekerja. Yakin nggak dapat rezeki? Coba ini. Yakin nggak dapat rezeki? Mungkin kalau rezeki untuk mempertahankan nyawa, itu dijamin oleh Allah. Makanya ada kisah-kisah waliullah, ulama-ulama itu yang pernah mencoba apakah benar rezeki itu ditanggung oleh Allah atau tidak. Ada yang menguncikan dirinya di dalam gua, diikat kakinya dalam gua, tanpa mencari, tanpa makan. Kalau untuk menjaga nyawa itu dijamin oleh Allah. Tidak pun kita makan, pasti dikirim oleh Allah seekor burung yang memasukkan makanan ke mulut kita. Nah, ini namanya rezeki untuk mempertahankan nyawa. Nah, itu dibantu oleh Allah yang dijamin. Yang selain itu tidak ada. Maka kalau rezeki mempertahankan nyawa dijamin oleh Allah, sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada di daerah kita ini orang yang meninggal kelaparan. Ada enggak? Ada enggak Pak Ibu? Di daerah kita, jangan di daerah yang lain dulu. Di daerah kita sini ada orang yang meninggal karena kelaparan. Ada enggak? Enggak ada ya. Ini diantara bukti bahwa kalau hanya mempertahankan nyawa itu pasti dijamin oleh Allah. Pasti dijamin.